Apabila seorang muslim berdagang, kepingin berkah, kepingin oleh Allah dijaga hartanya sampai sekian keturunan, maka hendaknya menjaga kejujuran dan keamanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi, al-bay'ani burika lahuma ma sadaqa ma lam yakda. Orang jual beli itu akan selalu diberkahi oleh Allah selama jujur. Engkang tumbas nggih jujur, engkang satriyan nggih jujur. Barokah, diberkahi oleh Allah. Yang namanya barokah jangan tanya. Barokah itu kalau sudah diberikan oleh Allah itu tidak bisa dibahasakan dengan logika. Orang yang sudah diberkahi oleh Allah harta bendanya, maka manfaatnya begitu besar dan dijaga oleh Allah sampai 7 keturunan. Seperti dalam surat Al-Kahfi Allah cerita, ada orang yang saleh. Orang saleh ini dia punya harta benda, harta karun yang dipendam di dalam tanah, dijaga oleh Allah sampai 7 turunan. Wa kana abuhuma salihah. Ana bocah yatim loro niku duwe bondo teng ngisori gedung sing pun reot, gedung sing pun rusak. Nabi Musa kalian Nabi Khidir niku diperintah dening Allah dikendandani gedung sing pun rusak niki. Santung-santung Nabi Musa niku protes. Nabi Khidir, awake dhewe nang kene disia-sia wong njaluk mangan dikai mangan, njaluk ngombe dikai ngombe. Wong desa kene util-util begitu. Ya toh, lha kok awake dhewe malah dandani omah sing wis rusak niki. Nabi Musa protes. Tapi akhirnya niku jadi sababiyah pisah, hadza firaqu baini wa bainik. Tapi ada hikmahnya. Kenapa itu kok Nabi Musa disuruh membangun rumah yang mau ambruk itu bersama Nabi Khidir? Ternyata di bawahnya tembok itu ada kekayaan, ada harta, ada duit, ya, fulus, ya, yang kata fulus, kata fulus bener. Ambil dibahas bab fulus langsung melek gitu. Muga-muga insyaallah saya mulai kemajuan fulus kata ya Rabbi Allah. Jembar rizkina amin Allahumma amin ya rabbal. Ya, niku bil fulus kulluh tembus mulus wa halus. Ya, niku dijogo dening Allah sampai 7 turunan niku harta benda. Kenapa? Karena mbahnya yang ke-7 itu orang soleh. Mbahnya sing nomor 7 mbah sing soleh. Sampai 7 turunan itu harta terjaga. Inilah harta yang barokah. Nah bondo gak barokah niku nggih ketoke akeh. Wong durung mati bondone ilang kabeh. Nah niku gak barokah niku. Ketoke akeh, wong durung mati lho wis entek kabeh bondone. Ditipu wong, dicolong wong gitu. Ya toh macam-macam musibah. Tidak terjadi musibah dalam harta benda kecuali akibat satu zakat yang tidak ditunaikan atau sedekah yang tidak dijalankan atau karena cara bekerjanya menghasilkannya cara yang tidak benar. Wis ditenono niku. Wong niku nek kena musibah macam-macam nang bondone antara telu niki. Zakat gak beres utawa util gak atau sedekah. Nomor 3 ya kiambak ini ku dagang ngawur. Yo goroh yo nipu wong sak karepe. Ya ta? Niki mesti sebab dari terjadinya musibah di harta benda. Karena itu kita doakan pengusaha-pengusaha muslim mudah-mudahan dijaga hartanya oleh Allah dan mereka itu diluaskan rezekinya oleh Allah dan dijadikan tangannya ringan bersedekah kepada kaum muslimin. Di kesempatan Ramadan niki ya, akhir-akhir Ramadan ini bagi orang yang punya harta berlebih, senangkan kaum muslimin. Itu yang akan menjadi penyelamat di hari kiamat, di antaranya adalah sedekah kepada fakir miskin. Rasulullah cerita, sallu ala Nabi Muhammad, kandang Nabi cerios di hari kiamat nanti orang-orang fakir miskin, kaum muslimin fakir miskin itu mereka punya kekuasaan di hari kiamat. Sampai sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah kados pripun wong fakir miskin kok dina kiamat punya kekuasaan? Iya, nanti di hari kiamat ketika manusia kumpul di hari kiamat Allah memanggil, ainal fuqara as-sabirun, di manakah orang-orang fakir yang sabar? Ada manusia itu diuji oleh kefakiran tapi sabar, imannya dijaga, Islamnya dijaga, dia tidak mau jual imannya walaupun dikasih duit 1 miliar, dia siap berkoso, makan seadanya, ditawari 1 miliar nggak akan mau Pak. Ini fuqara as-sabirun, orang-orang fakir tapi sabar. Mereka orang-orang yang soleh walaupun hidupnya pas-pasan, ekonominya pas-pasan, ibadahnya tidak pernah ditinggal. Ada orang hidupnya mungkin pas-pasan, makan sehari sekali 2 kali, tapi ini kalau ninggal sholat subuh jamaah mboten bakal purun. Buat dikiai duit pira mboten bakal. Sholat subuh buat dia adalah kekayaan yang tidak ada gantinya. Berjamaah. Rasulullah cerita nanti di hari kiamat Allah manggil-manggil, ainal fuqara as-sabirun. Di mana tuh orang-orang fakir? Di dunia aku uji dengan kefakiran tapi menjaga imannya, menjaga ibadahnya. Fayaqumun, maka mereka bangun, kemudian dimuliakan oleh Allah. Ayo maju ke depan, ditempatkan di tempat istimewa, al-fuqara as-sabirun. Kemudian Allah berkata kepada mereka,
Wahai orang-orang fakir miskin yang kuuji dengan kefakiran di dunia, dan kalian sabar dengan iman kalian, dengan ibadah kalian. Sekarang aku kepingin tahu siapa di antara orang-orang muslimin yang ada di tempat mahsyar itu yang dahulu pernah berbuat kepada kalian, yang pernah memberi baju kepada kalian, yang pernah nolong kalian. Maka mereka berkata, fulan ya Rabb, dia dulu memperhatikan kami, ya, dahulu mereka sering sedekah kepada kami. Ditulis namanya oleh malaikat, kemudian dipanggil fulan bin fulan agar keluar dari perkerumunan, kemudian ditempatkan ke tempat yang istimewa karena syafaatnya fakir miskin yang dia sedekahin di dunia. Wahakada, disebut nama fulan dikeluarkan, disebut nama fulan dikeluarkan. Akhirnya mereka orang-orang yang kaya tadi ini, yang tadinya mereka berbeban dosa banyak dan mereka mestinya masuk neraka karena mereka itu banyak maksiat dari dalam diri mereka, mendapat syafaat masuk surga dengan syafaatnya fakir miskin. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu indal fuqara ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Ittakhidhu indal fuqara ayadi. Seringlah kau tuh ngasih orang-orang yang tidak punya, ngasih. Ya, ngasih. Karena mereka orang-orang yang fuqara muslimin mukminin ini memang di dunia begitu, tapi di akhirat nanti mereka punya pangkat. Ya, mereka punya kelas, bisa nyebut nama orang, dan orang yang disebut itu masuk neraka dikeluarkan dengan syafaatnya orang-orang fakir miskin yang soleh tadi itu. Ya, siapa yang mereka disebut namanya? Yang sering bantu al-fuqara al-muslimin.